Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai wesel tagih pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Materi yang pertama akan dibahas oleh Firly. Wesel tagih atau promissory notes atau notes receivable merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Wesel merupakan janji tertulis bersyarat dibuat oleh pihak yang satu atau pihak yang lain, ditandatangani oleh pihak pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atas permintaan atau pada tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hartoleo. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang wesel. Wesel itu ada dua, yaitu penerbit wesel disebut wesel bayar atau notes payable. Yang kedua yaitu penerima wesel disebut wesel tagih atau notes receivable. Janji untuk membayar ini dituangkan dalam selembar surat berharga yang di dalamnya menyebutkan tanggal penerbitan, tanggal pembayaran, jumlah nominal, tingkat bunga, pihak yang membayar, dan bank yang ditunjuk. Lalu bagaimana sih contoh dari wesel tagih dan format-format wesel tagih? Berikut adalah contoh dari wesel tagih. Berikut adalah format wesel tagih. Di format wesel tagih ada jumlah, tanggal jatuh tempo, penerima pembayaran, tingkat bunga, tanggal nota, dan pembuatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan wesel tagih dan obligasi. Perbedaan wesel tagih dengan obligasi terletak pada keberadaan pasarnya, serta obligasi hanya bisa diterbitkan dalam jumlah yang besar karena diperjualbelikan di pasar modal. Maka, regulator mensyaratkan ketentuan khusus. Sedangkan untuk wesel tagih tidak ada regulasi khusus karena dasarnya lebih perikatan perjanjian antara penerbit, penerima, dan pembayar. Dan untuk wesel tagih dapat diterbitkan untuk membayar penjualan, piutang yang telah jatuh tempo, atau diterbitkan dalam rangka memperoleh pinjaman. Untuk wesel yang berbunga, pencatatan akan dilakukan pada saat penerimaan wesel, pengakuan bunga, dan pelunasan wesel. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Jenny. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal wesel tagih. Di sini jatuh temponya pada tanggal 9 Maret dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk bulan November, kenapa 20 hari jangka waktunya? Karena penerbitannya pada tanggal 10 November. Sedangkan bulan November itu sampai pada tanggal 30. Jadi sisanya 20 hari. Kemudian 20 hari ditambah 31 sama dengan 51. Selanjutnya 51 ditambah 31 sama dengan 82. Seterusnya juga gitu sampai 120 hari. Nah, tepat pada 120 hari itu pada tanggal 9 Maret 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Komang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini yaitu tentang penjelasan contoh soal sebelumnya. Penjelasannya yaitu jurnal pada saat penerbitan. Jadi jurnal pada saat penerbitannya yaitu wesel tagihnya sebesar 50 juta di debit, piutang dagang sebesar 50 juta di kredit. Kemudian jurnal penyesuaian 31 Desember 2023. Jadi bunga 10 November dikurang 31 Desember 2023. Jadi bunga dihitung dengan rumus yaitu bunga sama dengan pokok dikali suku per bunga dikali jumlah per hari dibagi 360. Jadi pokoknya yaitu 50 juta dikali 13%. 13% itu dari suku atau bunga. Kemudian dikali 51. 51 itu yaitu jumlah atau hari. Kemudian dibagi 360. Jadi didapat hasilnya yaitu 920.833.000 rupiah. Kemudian jurnalnya yaitu piutang bunga 920.000
Rp20.833.000 di debit pada pendapatan bunga sebesar Rp920.833.000 di kredit. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lindi Rizka Amita, NPM 23755053. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan dari teman saya, yaitu saat pelunasan wesel tagih, di mana 50 juta dikali 13% dikali 69 dibagi 360. Nah, 69-nya itu dari 1 Januari sampai 9 Maret. Nah, jadi hasilnya dari 50 juta kali 13% kali 69 hari dibagi 360 itu hasilnya 1.245.837. Ya, adapun jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 52.166.166 pada pendapatan jasa di kredit sebesar 1.245.833 dan piutang bunga di kredit sebesar 920.333 dan wesel tagih sebesar 50 juta di kredit.